Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama naikkan pujian, katakan: Yesus sukacitaku. Yes, amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Katakan Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka
memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, amin, memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi katakan hatiku. Hatiku bersuka, memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Angkat tanganmu, katakan, hatiku bersuka, memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan apapun, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Berapa banyak di antara kita pernah mengalami ketika tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mulai menjauh dari Tuhan, engkau rasakan sepertinya tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dalam hidupmu. Engkau mencoba dengan kekuatanmu, engkau mencoba segala apapun dengan apa yang kau miliki, dan hasilnya sia-sia. Malam hari ini saya mau mengajak setiap kita kembali terhubung dengan Tuhan, kembali terkoneksi dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim. Kasih-Nya penuhi setiap kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Angkat tanganmu, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, oh, haleluya. Oh, oh, shana lama ya 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 lama. Oh, shana lama ya lama lama. Haleluya. Kinarabashana nalamu, kinanamayasi. Shalom semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, bahwa kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami bisa menikmati saat teduh pada pagi hari ini di Mezbah Doa. Dan kami saat ini Tuhan akan mendengar firman-Mu.
Pagi-pagi selalu yang kami rindukan adalah mendapatkan tuntunan dari setiap firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi rema, menjadi daging di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom, selamat pagi semua, jemaat Mesbah Doa. Hari ini firman Tuhan tentang memuji Tuhan membungkam musuh. Kemarin kita belajar bagaimana berbicara tentang kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Namanya hubungan selalu ada komunikasi. Tidak ada hubungan tanpa komunikasi. Itu sebabnya Tuhan Yesus tetap berbicara sampai hari ini. Kita bisa mendengar suaranya, kita mengenali suaranya, kita paham bagaimana cara dia berbicara. Yesus tidak membawa agama, tetapi Yesus membawa dirinya. Karena dia adalah pencipta kita dan dia adalah Bapak kita. Seorang Bapak kalau datang kepada kita, dia tidak akan berkata, ini agama yang benar kan? Tetapi dia cuma datang kepada kita untuk membawa kita pulang ke rumah. Dan hari ini tentang memuji Tuhan, membungkam musuh. Saudara, semua kita selama ada di bumi, kita akan terus menghadapi masalah. Kita akan terus menghadapi yang namanya peperangan rohani. Bahkan juga peperangan secara fisik. Kita lihat di dunia semakin hari semakin jahat. Seperti di Indonesia ada begal di mana-mana. Ada banyak orang yang menyiram orang lain dengan air keras. Banyak orang cemburu dengan saudara. Ada banyak orang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kedua, akar segala kejahatan adalah kepahitan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 23 berkata begini, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Apa sih yang membedakan antara kita dengan orang dunia? Yang membedakan adalah orang dunia hanya punya satu bapak, yaitu bapak jasmani. Bapak jasmani mereka bisa mengecewakan, bapak jasmani mereka bisa membanggakan, bapak jasmani mereka bahkan bisa menjadi orang yang jahat bagi kehidupan anak-anaknya. Tetapi yang kita bersyukur, kita itu nggak cuma punya bapak jasmani, tetapi kita punya bapak, the real father, yaitu Allah Bapa kita, Tuhan kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan itu membuat kita berbeda karena kita itu hidup dalam realita, yes, tetapi kita juga hidup di dalam mujizat. Hidup orang percaya itu berbeda karena kita itu berjalan di dalam mujizat. Peperangan boleh terjadi, tetapi kita itu punya senjata-senjata untuk mengalahkan senjata musuh dan kita punya senjata untuk bisa keluar dari peperangan. Kita punya senjata bagaimana kita bisa menang dalam peperangan. Dan salah satu senjata peperangan kita itu adalah pujian penyembahan. Pujian penyembahan, Alkitab berkata bahwa Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Saudara bisa bayangin Tuhan itu adalah raja yang duduk di atas tahta. Kalau seorang raja duduk di tahtanya, maka dia akan memegang tongkat otoritas. Setiap keputusan yang dia katakan itu adalah menjadi sebuah hukum. Pada waktu Esther menghadap kepada Raja Ahasiweros. Raja Ahasiweros sedang ada di tahtanya dan sedang membawa tongkat otoritas. Pada waktu Esther sekalipun dia istri, tetapi kalau suaminya yaitu Raja Ahasiweros duduk di atas tahta, dia itu ya raja, bukan lagi suami. Dia akan bertindak sebagai raja. Kalau di kamar, di rumah jadi suami. Tapi waktu di atas tahta, dia adalah raja yang punya otoritas dan kewenangan. Dia punya hak prerogatif. Dia itu duduk sebagai seorang raja. Sehingga Esther untuk menghadap dia bukan lagi sebagai seorang istri. Sehingga dia pun mengharapkan sebuah kemurahan. Kalau raja mengulurkan tongkatnya kepada Esther, maka berarti ada kemurahan raja. Tetapi kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya kepada Esther, artinya raja menolak, maka Esther waktu itu mati. Saya tidak sedang berbicara tentang bagaimana tentang kematian ya, tetapi bagaimana raja di atas tahtanya itu bisa ambil keputusan. Itu sebabnya raja yang di atas tahta, dia bisa mengangkat orang jelata itu menjadi bangsawan. Detik itu juga kalau dia berkata dia diangkat jadi bangsawan, ya jadi bangsawan karena dia punya hak prerogatif, dia punya hak penuh sebagai seorang raja.
Dia bisa menjadi hakim, dia bisa mengangkat dan menurunkan orang di tahtanya. Dan firman Tuhan berkata, pujian penyembahan itu membuat Tuhan bertata di atas pujian, sehingga dia duduk sebagai seorang raja. Kalau kita membaca kejadian tentang Ahasiweros, ratu itu bukan hanya berdoa puasa. Kalau bisa diumpamakan bahwa Ahasiweros adalah Tuhan itu sendiri, Esther adalah kita. Untuk kita belajar hati raja itu seperti apa. Sebelum menghadap kepada Raja Ahasiweros, kita tahu Esther berdoa puasa dan sebagainya. Tetapi yang kita bisa lihat, dia itu harus berdandan. Kalau saudara baca, raja itu sangat menyayangi Esther karena karakternya. Dan pada waktu raja melihat Esther demikian cantik, demikian anggun, begitu feminin, seakan-akan dia butuh pertolongan, itu membuat raja itu suka kepada dia. Kalau sudah raja itu senang, apa saja diberikan. Sampai raja berkata, apa yang kau minta kepadaku? Bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan kalau kamu memintanya. Yang artinya, raja itu memberikan semua yang dia minta. Makanya waktu Esther berkata, kalau boleh aku mengundang raja untuk datang ke pesta perjamuan yang aku adakan dan sebagainya, raja menurutinya. Nah, apa yang kita mau pelajari di sini? Kalau kita mau menerima banyak kemurahan, kita kemarin belajar komunikasi, karena tidak ada hubungan tanpa komunikasi. Kita harus tahu Tuhan kita itu bukan hanya Bapa, dia itu juga Raja. Dan sebagai Raja dia itu punya otoritas. Dia bisa mengubah nasibmu. Detik itu juga, karena dia Raja. Semua keputusannya menjadi hukum, dan tidak ada yang bisa melanggar perkataan Raja. Sehingga untuk kita datang kepada Raja, salah satu bentuk untuk kita bisa masuk ke dalam tahta raja, untuk masuk ke dalam istananya supaya bisa dibuka dan kita masuk menghadap tahtanya adalah lewat pujian penyembahan. Makanya pujian penyembahan itu adalah senjata yang powerful yang membuat kamu akan mengalami banyak mujizat. Kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara, pada waktu Saul itu kerasukan roh jahat, Daud itu tidak menengkingnya, tidak mengusirnya. Dia hanya menyembah Tuhan dengan kecapinya. Daud itu dimanapun dia berada, dia suka menyembah Tuhan. Makanya banyak mazmur-mazmur yang dia ciptakan. Karena dia suka menyembah Tuhan. Sehingga pada waktu dia mengambil kecapi dan memainkan musik-musik penyembahan, mungkin Daud tidak bernyanyi, tetapi musik-musik yang dia naikkan adalah musik penyembahan. Karena selama ini dia memakai musik untuk penyembahan kepada Tuhan. Sudah menyatu dengan dirinya. Dia mungkin menyembah di dalam hatinya. Karena dia di hadapan raja, dia memberikan lagu-lagu penyembahan. Kita tidak tahu dia mengucapkan penyembahan atau tidak karena tidak ditulis. Tetapi dikatakan roh jahat itu pergi dari Saul. Betapa powerfulnya sebuah penyembahan. Dan betapa powerfulnya musik-musik penyembahan. Makanya musik itu bisa mengundang setan, musik juga mengundang hadirat Tuhan. Tergantung, pertama, siapa yang memainkan. Kedua, tergantung dari musik apa yang saudara mainkan. Jadi, kalau musik-musik yang saudara mainkan adalah musik-musik penyembahan, kunci-kunci penyembahan, hatimu dalam keadaan menyembah, maka musik yang kamu mainkan adalah musik penyembahan. Karena apa yang kamu lakukan itu mempengaruhi. Uang itu jadi jahat atau tidak itu tergantung yang pegang. Demikian juga dengan musik. Bumi ini menjadi baik atau tidak tergantung manusia yang memerintah. Kalau kita mau masuk di dalam dimensi ilahi, kita ini ada di bumi. Tapi kalau kita mau masuk di dalam dimensi surgawi atau dimensi ilahi, maka kita harus memakai budaya yang ada di kerajaan Allah atau budaya surga. Di surga itu penuh pujian penyembahan. Kenapa? Karena setiap makhluk yang ada di surga itu terkagum dengan Tuhan, dengan kemuliaannya, dengan kekudusannya, dengan kehebatannya, dengan kasihnya, kerendahan hatinya. Semua sangat luar biasa sehingga keluar pujian penyembahan. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa. Harus memuji, no, itu keluar dengan sendirinya. Saudara, kalau saudara melihat sesuatu yang bagus, yang menakjubkan, misalnya saudara berada di Swiss, pemandangan yang luar biasa,
Nggak usah disuruh. Saudara itu langsung gini, wow, bagus ya. Wih, luar biasa ya. Langsung kepengen foto, pengen cerita, aduh kemarin saya di Swiss, waduh bagus sekali. Nggak ada yang maksa saudara. Kamu harus ngomong loh ya, kalau di sana itu bagus, kalau saudara dipaksa, artinya saudara harus melakukan hal yang bertentangan dengan hati nuranimu. Tetapi kalau saudara tahu memang itu bagus dan luar biasa, saudara akan memuji menyembah. Itu sebabnya di bumi, lakukan apa yang menjadi kebudayaan surgawi. Pujian penyembahan. Ada banyak masalah, itu bisa selesai lewat pujian penyembahan. Kenapa? Gini, dunia ini di dalam kegelapan. Dunia ini penuh dengan gelap membuat orang itu dibutakan. Pujian penyembahan membuat hadirah Tuhan turun. Tuhan kita adalah terang. Firman Tuhan berkata, gelap dan terang tidak dapat disatukan. Sehingga kita waktu pujian penyembahan, Tuhan itu hadir di atas. Tuhan itu hadir dan duduk di atas pujian penyembahan kita. Apa yang terjadi? Terang itu ada. Kalau sudah ada terang, kegelapan itu minggir. Makanya pada waktu kegelapan minggir, kita itu bisa melihat. Ada banyak pada waktu masalah terjadi, kita itu kayak orang panik buta. Tapi waktu pujian penyembahan, dan kegelapan minggir, kadang Tuhan tidak berbicara. Tapi terang yang membuat saudara bisa melihat. Ternyata masalah yang kuhadapi itu nggak sebesar yang aku takutkan, tidak sebesar yang aku pikirkan. Ternyata aku bisa, ternyata saudara bisa menemukan jalan keluar. Bukankah senjata peperangan rohani kita adalah nama Yesus? Kita mengusir setan dalam nama Yesus. Kita berdoa meminta segala sesuatu di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu berkuasa. Alkitab juga berkata bahwa di dalam Filipi 2 ayat 9-10 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semuanya bertekuk lutut. Nah, itu sebabnya saudara bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Saudara bisa membangkitkan orang mati dalam nama Yesus. Saudara bisa mengusir sakit penyakit dalam nama Yesus. Saudara bisa mencipta dalam nama Yesus. Semua dalam nama Yesus. Dan di dalam penyembahan, saudara sedang meninggikan nama Yesus. Sehingga di dalam pujian penyembahan saudara membawa hadirat Tuhan turun, sekaligus membawa rohmu naik menghadap ke tahta Tuhan, tetapi juga membuat Tuhan hadir di bumi di mana kamu pujian penyembahan. Dan ada nama Yesus di mana bertekuk lutut semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, semua bertekuk lutut. Tunduk di situ. Makanya Alkitab yang berkata bahwa Tuhan yang akan berperang ganti kamu dan kamu diam saja, itu terjadi. Contohnya adalah pada waktu Raja Yosafat berperang, dikatakan begini. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 2 berkata begini, datanglah seorang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat tahu dia ketakutan karena dari segi jumlah sangat tidak seimbang. Dia pasti kalah. Dan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Kita ini punya kekuatan dari surga yang selalu menyertai kita. Kita ini gak sendirian. Ada Bapa dan bala tentara malaikat di surga itu menyertai kita. Kita itu tinggal di dalam mujizat. Tetapi mujizat itu aktif kalau kamu hidup di dalam penyembahan. Karena penyembahan adalah kunci kita masuk pada gerbang kerajaannya. Kalau bicara kerajaan bukan nanti di surga, tetapi kerajaan berbicara tentang pemerintahan Tuhan. Kita harus masuk di dalam gerbang kerajaannya. Masuk di dalam kerajaannya. Dan password untuk memasuki gerbang kerajaannya
adalah praise and worship. Di dalam kerajaan Allah ada mujizat, di dalam kerajaan Allah ada kelepasan, ada damai sejahtera. Itu sebabnya orang suka pujian penyembahan. Hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Dia bisa tenang. Sekalipun tadinya takut kayak Yosafat, tapi memutuskan datang kepada Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan. Maka dia yang ada di luar kerajaannya masuk dan dia mengalami damai sejahtera. Dan dia tahu kemenangan ini tidak hanya di dalam dirinya, harus terjadi untuk semua rakyatnya, orang-orang Yehuda, di dalam pemerintahnya. Kalau saudara baca, mereka, Yosafat memutuskan mengangkat orang-orang pemuji penyembah untuk memuji penyembah, untuk memuji menyembah Tuhan di depan tentara-tentara musuh. Dia itu menjadi barisan pertama, menjadi ujung tombak. Di belakangnya tentara, di depannya pujian penyembah. Di depan mereka adalah pemuji dan penyembah. Pujian penyembahan membuat Tuhan turun dan bala tentaranya dan bala tentara surga turun. Mereka yang berperang ganti ganti Raja Yosafat dan rakyatnya. Dan kalau saudara baca, mereka tidak hanya menang dalam peperangan, mereka bisa menjarah kekayaan musuh. Ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang punya masalah yang berat dan mereka sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Maka mereka hanya tersungkur kepada Tuhan dan menaikkan pujian penyembahan sampai damai sejahtera turun, terus memuji menyembah. Saudara, terang yang dari Tuhan mengusir kegelapan. Makanya orang ini yang tadinya ketakutan, buta, nggak tahu jalan keluar, matanya bisa melihat. Ternyata persoalan yang kuhadapi tidak sebesar yang aku takutkan. Pada waktu saya dulu mengalami pergumulan berat ya, saya tidak tahu lagi saya harus lakukan apa. Saya cuma memuji dan menyembah Tuhan, memuji sampai ketakutan saya terangkat dan saya menerima damai sejahtera. Setelah ada damai sejahtera, saya ada sukacita, baru saya menyampaikan pergumulan saya. Dan pujian penyembahan itu membuat saya kemudian timbul iman. Sehingga saya bisa mempercayai bahwa apa yang saya gumulkan ini ada jalan keluar. Bahkan ada banyak impian-impian saya yang saya bawa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kekuatanmu itu bukan cuma doa, tapi pujian penyembahan. Bangun kehidupan pujian penyembahan. Saya ada teman ya, dia itu suka pujian penyembahan. Kemana-mana itu dia selalu bawa gitar. Dia memang satria bergitar. Cewek saudara, tapi dia kemanapun dia itu dia berusaha untuk selalu bawa gitar. Pernah dia mengalami pergumulan, gak punya uang sama sekali. Dia itu suka penyembahan, menaikkan pujian penyembahan. Saudara tahu, di mana ada dia, itu selalu ada berkat. Dia penyembahan. Nanti tiba-tiba itu ada orang datang, bawa makanan lah, bawa nasi kuning lah, bawa berkat lah. Terus kemana dia pujian penyembahan, ada orang kirim apa. Sampai suatu saat, waktu pergi dengan saya ke Bukit Doa, dua-duanya nggak punya duit. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama pelayanan, kita sama-sama tidak ada yang sponsor, tidak ada yang membiayai kita. Kita itu datang ke Bukit Doa, kita penyembahan. Tetapi saya penyembahan tidak sekuat dia. Saya itu kelaparan. Teman saya juga kelaparan. Kita sama-sama nggak punya duit. Kita itu sebenarnya kelaparan, saudara. Saya itu lapar. Cuma teman saya ini suka puasa, jadi bagi dia laparnya sama-sama lapar, tetapi dia lebih kuat daripada saya. Dia penyembahan. Saya lihat sendiri. Akhirnya ada orang lain yang datang orang lain datang yang juga datang ke Bukit Doa untuk pujian penyembahan. Terus dia bilang gini, saya kok digerakkan Tuhan untuk kasih kamu uang, saudara. Kasih uang. Terus ada orang lain lagi digerakkan Tuhan untuk ngasih dia uang. Tapi terus dibagi sama saya, karena kita sama-sama penyembahan. Tapi dia karena lebih hebat, makanya orang memberkatinya lewat dia, bukan ke saya. Tapi dari situ saya melihat, dia nggak panik di dalam pergumulannya. Dia tidak mikir apa yang harus dia lakukan. Yang pertama dia lakukan memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu saya melihat mujizat.
Pada waktu pelayanan, orang itu suka dengan khotbah saya. Saya dikasih karunia Tuhan khotbah. Dia kalau khotbah jelek sekali, saudara. Dia tuh jelek sekali kalau khotbah dan tidak bisa khotbah. Dan saya sering membuatkan catatan khotbah untuk dia supaya dia bisa khotbah. Tetapi karena dia suka pujian penyembahan, dia itu dikejar berkat. Masalah apapun yang dia hadapi, yang saya lihat, dia itu langsung tersungkur nyembah. Itu aja dia kerjanya. Di situ saya mulai belajar dari hidup dia, di dalam setiap pergumulan saya. Kadang saya tidak tahu apa yang harus saya katakan di dalam doa, maka saya menyembah. Setelah penyembahan, maka Tuhan itu yang memberi kita hikmat, apa yang kita harus lakukan. Kadang Tuhan memberi mujizat, kadang Tuhan memberi hikmat, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang Tuhan itu merekayasa keadaan, kita dituntun oleh Tuhan. Bertemu dengan orang-orang yang tepat. Tuhan memberikan kita ide apa yang kita harus kerjakan. Sehingga kita menemukan jalan keluar. Nah, waktu dulu saya belum nikah, saya juga pernah mengalami bagaimana dalam pelayanan-pelayanan itu seringkali nggak ada duit, saudara. Saya cuma bisa pujian penyembahan, nangis. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya cuma penyembahan aja. Dan ternyata Tuhan itu memberkati. Ada orang-orang yang memberkati saya, ada orang-orang yang tiba-tiba kasih amplop saya karena saya tidak punya rekening ya. Saya waktu dulu itu zamannya memang nggak punya duit, saya tidak punya rekening. Tidak ada yang membiayai saya benar-benar melayani Tuhan dengan tulus ya kan. Dan ternyata Tuhan yang kirim saya. Tiba-tiba ada orang yang kirim, dulu ada teman dari Amerika mengirim surat kepada saya, ternyata di suratnya itu diselipin dolar. Ya, itu mujizat ya, karena zaman dulu itu kadang-kadang kalau menyelipkan uang itu bisa hilang. Dan itu Tuhan itu kirim lewat mereka dan sebagainya. Orang-orang yang pernah saya layani dan mereka mengalami pertobatan, sehingga mereka tetap mengingat saya pada waktu mereka ada di luar negeri pun, mereka mengingat saya dan mengirimkan berkatnya. Saudara, sekali lagi, kadang kalau saudara menemukan jalan buntu dan saudara tidak tahu saudara harus berbicara apa, sembahlah Tuhan sampai kamu merasakan kelegaan. Amin. Kami bersyukur sekalipun kami di bumi, tetapi kami punya the real Father, yaitu Engkau sendiri. Raja di atas segala raja, Engkau penguasa langit dan bumi, dan Engkau yang bertata di sorga. Waktu pujian penyembahan, kerajaan-Mu datang ke bumi, sehingga kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu. Di dalam kerajaan Allah, tidak ada ketakutan. Di dalam kerajaan Allah, tidak ada jalan buntu. Di dalam kerajaan Allah ada jalan keluar, ada kelepasan, ada mujizat, ada kesembuhan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan kami pujian penyembahan, sehingga kami selalu boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Berikan kepada kami roh pujian penyembahan, sehingga itu menjadi gaya hidup kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berjalan, biarlah pujian penyembahan menjadi gaya hidup kami. Karena pujian penyembahan mendatangkan mujizat. Pujian penyembahan membuat hadirat-Mu turun kepada kami, dan pujian penyembahan membuat kami masuk di dalam kerajaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap saudara yang punya pergumulan doa, tulis di chat. Kalau toh tidak ada balasan di sana, bukan berarti tidak dibaca. Cuma kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk harus nulis balasan. Itu kadang-kadang tidak sempat. Jadi tulis pergumulan doa saudara, dan saya akan terus membawa di dalam doa. Dan terima kasih untuk setiap saudara yang menjawab di chat untuk menuliskan jam berapa yang saudara lebih suka mesbah doa ini diadakan. 4:30, jam 5, 5:30, atau tetap jam 6. Nanti bulan depan akan ada perubahan jam sesuai dengan suara terbanyak. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.